Halo semuanya, kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Pematang Siantar akan menjelaskan tentang sistem biaya taksiran. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Fiona Mayari Tandela dan teman saya Irfan Adi Chandra. Di sini kami ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, konsep sistem biaya taksiran. Yang kedua, penentuan besar harga pokok taksiran. 3, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Dan 4, perlakuan terhadap selisih. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian sistem biaya taksiran. Sistem harga pokok taksiran adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Harga pokok taksiran yang sudah ditentukan akan dipakai sebagai dasar untuk A. mencatat harga pokok produk atau jasa ke dalam rekening buku besar, B. membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, serta menentukan besarnya selisih yang timbul. Kelebihan sistem harga pokok taksiran. Yang pertama, dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi atau administrative expense. Yang kedua, dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan atau decision making. 3, mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar atau standard counting. Kelemahan sistem harga pokok taksiran yaitu yang pertama, harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti, baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Yang kedua, timbulnya selisih biaya yang besar dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah. Selanjutnya yang kedua, penentuan besar harga pokok taksiran. Tanggung jawab penyusunan besar harga pokok taksiran berada pada cost estimator yang berada di bawah bagian teknik produksi dan memiliki kapabilitas untuk pekerjaan tersebut. Yang pertama, taksiran biaya bahan baku atau estimate raw material cost. Yang kedua, taksiran biaya tenaga kerja langsung atau estimate direct labor cost. Yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik atau estimate FO. Pemakaian sistem harga pokok taksiran. Yang pertama, metode harga pokok proses atau proses cost method. Besarnya harga pokok taksiran ditentukan pada awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Sedangkan apabila produk diproses melalui beberapa departemen, maka besarnya harga pokok taksiran ditentukan untuk setiap departemen di mana produk tersebut diproduksi. Yang kedua, metode harga pokok pesanan atau job cost method. Besarnya harga pokok taksiran pada metode ini dipengaruhi oleh spesifikasi produk yang dipesan dan faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, prosedur akuntansi sistem harga pokok taksiran. Yang pertama, harga pokok taksiran disusun untuk dimasukkan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Yang kedua, rekening persediaan bahan baku, biaya gaji dan upah, serta rekening BOP di debit dan dikredit sebesar harga pokok atau biaya yang sesungguhnya. Yang ketiga, rekening barang dalam proses untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebani atau didebit dengan biaya yang sesungguhnya dinikmati. Yang keempat, rekening persediaan produk selesai didebit sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai dan dikredit sebesar-besarnya harga pokok taksiran atas produk selesai yang dijual. Selanjutnya yang keempat di sini ada perlakuan terhadap selisih. Pertama, di mana ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau ke rekening laba rugi. Yang kedua, dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening barang jadi dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, dibagikan secara adil ke rekening persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi dan harga pokok penjualan. Yang keempat, di sini membiarkan selisih tersebut tetap dalam rekening selisih karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi akan saling menutup atau mengkompensasi. Selanjutnya di sini dapat kita lihat contoh soalnya dari perusahaan PT Ichiban yang bergerak di dalam produksi tas yang diolah melalui satu departemen produksi. Dalam menentukan anggaran biaya produksinya, perusahaan PT Ichiban menggunakan sistem biaya taksiran di mana biaya bahan bakunya sebesar 4.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.200, biaya overhead pabriknya sebesar 1.800, total jumlah biaya taksirannya sebesar 9.000. Data produksi selama bulan Oktober tahun 1999 adalah sebagai berikut. Produksi jadi yang ditransfer ke gudang ada 1.000 unit, produk dalam proses akhirnya ada 200 unit. Selanjutnya, data lain yang berkaitan dengan produksi selama bulan Oktober tahun 1999 adalah
Persediaan awal bahan baku sebesar 300.000, pembelian bahan baku selama bulan Oktober yang dilakukan secara kredit sebesar 4 juta, persediaan akhir bahan baku sebesar 200.000, produk yang terjual selama bulan Oktober sebanyak 90% dari produk jadi, harga jual per unitnya 11.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.250.000, biaya operasi pabrik sebesar 1.810.000. Ditanya, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama bulan Oktober tahun 99. Penyelesaian yang pertama, kita mencatat pembelian bahan baku di mana pembeliannya sebesar 4 juta, hutang dagang sebesar 4 juta, hasil didapat dari data soal. Yang kedua, mencatat biaya bahan baku sesungguhnya di mana barang dalam proses dikurang biaya bahan baku sebesar 4.100.000, persediaan bahan baku sebesar 200.000, persediaan bahan baku sebesar 300.000, pembelian sebesar 4 juta. Perhitungannya dapat kita lihat di sini. Ya, yang ketiga, mencatat biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya di mana barang dalam proses dikurang biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.250.000, gaji dan upah sebesar 3.250.000, hasil didapat dari data soal. Selanjutnya yang keempat, mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya di mana barang dalam proses dikurang biaya overhead pabrik sebesar 1.810.000, biaya overhead pabrik sebesar 1.810.000, hasil didapat dari data soal. Yang kelima, mencatat harga penjualan produk jadi. Persediaan produk jadi sebesar 9 juta, barang dalam proses dikurang biaya bahan baku sebesar 4 juta, barang dalam proses dikurang biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.200.000, barang dalam proses dikurang biaya overhead pabrik sebesar 1.800.000. Perhitungannya dapat kita lihat di bawahnya. Yang keenam, kita mencatat harga penjualan persediaan produk dalam proses akhir bulan. Persediaan produk dalam proses sebesar 1.300.000, barang dalam proses dikurang biaya bahan baku sebesar 800.000, barang dalam proses dikurang biaya tenaga kerja langsung sebesar 320.000, barang dalam proses dikurang biaya overhead pabrik sebesar 180.000. Hasil perhitungan didapat dari unit ekuivalen barang dalam proses akhir dikali biaya taksiran persatuan. Yang ketujuh, mencatat penjualan bulan Oktober tahun 2000. Hutang dagang sebesar 9.900.000. Hasil penjualan sebesar 9.900.000. Yang ke-8, mencatat harga penjualan produk yang terjual. Harga pokok penjualan sebesar 8.100.000, persediaan produk jadi sebesar 8.100.000. Yang ke-9, mencatat selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Barang dalam proses dikurang biaya bahan baku sebesar 700.000, barang dalam proses dikurang biaya tenaga kerja langsung sebesar 270.000, barang dalam proses dikurang biaya overhead pabrik sebesar 170.000, selisih sebesar 1.140.000. Hasil perhitungan dapat kita lihat di bawah ini ya. Terima kasih teman-teman, cukup sekian dari penjelasan video kami, semoga bermanfaat ya. Thanks for watching, jangan lupa subscribe, like, and comment.